Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan beribadah online. Kita akan merenungkan firman Tuhan secara online bersama-sama. Sebelumnya saya ajak untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia anugerah-Mu sehingga kami boleh duduk diam mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah firman itu boleh mencengkeram kehidupan kami, boleh mengubahkan kami, boleh menjadi penuntun sehingga hidup kami menjadi lebih baik adanya. Berkati urapi beberapa saat ke depan dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan berbicara mengenai khotbah di bukit bagian yang kedua. Sebelumnya kita membaca mulai dari Matius 5, ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita tahu bahwa khotbah di bukit adalah seri khotbah dari Tuhan Yesus, pengajaran yang sangat terkenal. Dan itu adalah awal dari pelayanan pengajaran Tuhan Yesus yang dilakukan. Tetapi kita tahu bahwa begitu banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, sampai ribuan orang. Mereka mengikuti beliau sebagai seorang nabi yang sudah vakum di dalam kehidupan bangsa Israel selama 300 tahun lebih. Sejak dari zaman kitab Maleakhi sampai pelayanan Tuhan Yesus. Maka ketika Yesus sebagai nabi yang pertama yang melayani bangsa Israel, maka banyak sekali pengikut daripada Tuhan Yesus. Kita akan membahas mengenai Matius 5 ayat 4. Khotbah di bukit mengenai berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kita berbicara berduka cita. Ya, sedikit paradoks ya, orang berduka cita kok berbahagia. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjanjikan mereka akan dihibur. Kenapa saudaraku? Karena ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, Tuhan Yesus menawarkan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kita tahu bahwa bangsa Israel sedang menunggu janji-janji dari perjanjian lama, di mana perjanjian lama para nabi Tuhan dikirim untuk bernubuat, menjanjikan seorang Mesias akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan ketika mereka berpikir bahwa seorang Mesias akan datang, mereka berpikir bahwa Mesias itu akan datang sebagai seorang raja, sebagai seorang yang akan mengambil alih kekuasaan dari penjajah. Di mana kita tahu bahwa bangsa Israel pada zaman ketika Tuhan Yesus melayani mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Bahkan banyak dari mereka betul-betul mengharapkan seorang raja dan seorang kerajaan akan memulihkan kerajaan Israel seperti pada zaman Raja Daud. Sehingga mereka betul-betul sedang menanti-nanti, dan banyak dari mereka mengalami apa yang kita namakan duka cita. Karena secara kehidupan dunia, bangsa Yahudi, bangsa Israel sedang menderita dalam penjajahan bangsa Romawi. Itu kalau secara dunia, tapi secara spiritual kita berbicara berduka cita adalah begitu banyak orang ingin bertobat, ingin keluar dari kehidupan dosa. Tapi kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, ketika mereka semua berusaha untuk mematuhi hukum Taurat, kita semua tahu bahwa hukum Taurat sangat sulit untuk dipatuhi. Karena 1 dari 10 hukum Taurat kita langgar, maka kita berdosa. Dan kita semua tahu bahwa upah dosa adalah maut. Sehingga mereka merasa frustrasi,
Bagaimana bisa mereka keluar dari pertobatan, hidup supaya berkenan di hadapan Allah. Karena setiap kali mereka membawa persembahan, ke kurban persembahan, sembelihan ke bait Allah, setelah mereka menyembelih, dosa mereka diampuni. Tapi ketika mereka keluar dari bait Allah, mereka melakukan dosa lagi. Dan otomatis mereka harus kembali lagi untuk berdoa, untuk membawa korban sembelihan. Supaya apa? Supaya dosanya diampuni. Jadi secara spiritual, berduka cita di sini kita katakan adalah karena mereka ingin bertobat atas kehidupan dosa mereka. Kita akan melihat apa arti pertobatan. Kalau di Perjanjian Lama, di dalam bahasa Ibrani, pertobatan adalah syubah. Jadi artinya apa? Untuk turn back, untuk kembali. Jadi dari jalan yang salah kembali kepada jalan Tuhan. Untuk menarik keluar dari perbuatan yang salah, dari kehidupan yang salah, kembali kepada kehidupan yang berkenan dari Tuhan. Itu adalah Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, syubah atau pertobatan. Sedangkan kalau kita di Perjanjian Baru, kita lihat pertobatan adalah di Matius 3:2, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kita bicara mengenai metanoia. Metanoia, meta itu adalah transformasi, noia adalah pikiran. Jadi pertobatan dengan bahasa Yunani Gerikanya adalah kita bicara mengenai perubahan transformasi dari pikiran kita. Dan itu yang dikatakan sebagai pertobatan. Supaya apa, saudaraku? Supaya ketika pikiran kita berubah dari yang tidak benar menjadi benar, maka kita akan bisa keluar dari duka cita kita. Dan kita tahu bahwa Yesus menawarkan kerajaan sorga supaya pertobatan terjadi dengan sempurna. Karena dalam Perjanjian Lama tidak ada satu pun dari kita yang setelah kita datang ke bait Allah untuk membawa korban sembelihan dan kita memberikan korban persembelihan kita dalam pertobatan, tetapi kita tahu bahwa kita keluar dari tempat itu dan kita melakukan dosa lagi, maka kita akan harus kembali lagi untuk bertobat lagi. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, dengan darah Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus Kristus menawarkan dirinya sebagai korban penebus dosa, sehingga barang siapa beriman dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan diampuni. Dan Tuhan Yesus tidak harus setiap saat kita bersalah, dia harus masuk ke dalam bait Allah untuk mempersembahkan dirinya. Tapi Tuhan Yesus masuk ke bait Allah untuk mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Dan itu adalah Perjanjian Baru, pertobatan di Perjanjian Baru. Jadi kalau kita melihat pertobatan di Perjanjian Baru adalah merupakan bagaimana kita merubah atau mentransformasi pikiran kita supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kedatangan Yesus Kristus yang menawarkan dirinya sebagai korban anak domba Allah untuk supaya barang siapa yang percaya beriman boleh beroleh keselamatan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kita akan melihat arti daripada dosa dalam bahasa Yunaninya ketika kita melihat di Roma 6 ayat 23. Dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa di sini bahasa Yunaninya adalah hamartia. Hamartia itu artinya meleset dari sasaran, properly to miss the mark atau the target. Jadi kalau kita pernah main melempar ke sasaran ya, bull's eyes ya, ke sasaran, ketika kita meleset itu adalah hamartia. Ketika kita kena tengah-tengah itu adalah tepat sasaran. Jadi hamartia adalah kita meleset dari sasaran yang seharusnya kita lakukan. Itu arti daripada dosa dengan bahasa Greka atau bahasa Yunani. Tapi kalau kita melihat bahasa Ibrani, yang dimaksud dengan dosa di sini adalah catah. Itu artinya apa? Pelanggaran atau sesuatu yang kita lakukan yang melawan hukum Tuhan sebagai pendosa yang tidak murni. Jadi kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan, itu adalah dosa. Kenapa ini penting sekali, saudaraku, untuk mengerti apa arti dosa? Sebab kalau kita betul-betul mengerti, misalnya kita mengambil satu contoh, sebuah kursi. Kursi itu didesain, diciptakan untuk diduduki. Tetapi kita kadangkala juga bisa memakai kursi itu untuk
Misalnya lampu kita putus, kita pakai kursi itu untuk naik dan mengganti bola lampu yang putus. Apakah kita berhasil dengan cara seperti itu? Mungkin kita berhasil. Tetapi di dalam definisi dosa, itu adalah dosa. Karena apa? Miss the target. Kursi itu dipakai bukan untuk membenarkan bola lampu, tapi kursi itu dipakai, didesain untuk supaya kita bisa pakai kursinya duduk. Demikian pula ketika kita memakai kursi itu untuk memukul maling yang masuk ke dalam rumah, saya percaya kita akan berhasil, malingnya pasti jatuh. Tetapi itu adalah definisi dari dosa, karena kursi tidak didesain untuk memukul maling. Banyak dari kita didesain secara khusus oleh Tuhan menjadi bejana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Termasuk dalam kehidupan kita sekuler maupun dalam kehidupan pelayanan. Tapi ketika kita miss the target atau miss the mark, kita keluar dari jalur yang Tuhan sudah rancangkan, itu yang dinamakan dengan hamartia. Nah, pertobatan itu ada dua macam, saudaraku. Satu adalah pertobatan dari dosa keturunan, ya. Satu lagi adalah pertobatan dari dosa orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbedaannya adalah begini, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunan manusia Adam memiliki dosa keturunan. Bayi yang baru lahir pun statusnya adalah berdosa, karena semua manusia berdosa. Dan Yesus Kristus menawarkan dirinya sebagai korban penembusan dosa bagi barang siapa yang beriman dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka statusnya akan berubah menjadi dibenarkan. Dibenarkan oleh karena perbuatannya Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan dibenarkan oleh karena perbuatannya sendiri. Kalau di perjanjian lama, orang ingin menebus dosa, mereka berangkat ke bait Allah untuk membawa korban sembelihan. Tetapi di dalam perjanjian baru, melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita statusnya sudah dibenarkan. Kita sudah bukan status sebagai orang berdosa, tetapi kita tetap sebagai manusia yang berjalan di dalam kehidupan dunia. Kita bisa melakukan kesalahan atau yang kita katakan miss the target atau miss the mark, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dan untuk itu kita tetap harus melakukan pertobatan. Di 1 Yohanes 5:16 dikatakan, kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi ternyata dosa itu ada dua macam, saudaraku. Pertama adalah dosa yang mendatangkan maut. Apa yang dikatakan dosa yang mendatangkan maut? Dosa yang mendatangkan maut adalah ketika kita tidak percaya atau tidak beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa itu mendatangkan maut. Kenapa menghujat Roh Kudus itu dikatakan dosa yang tidak diampuni? Karena hanya dengan Roh Kudus maka kita bisa beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Roh Kudus tidak ada satu pun dari kita yang mampu untuk memiliki iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu ketika kita menghujat Roh Kudus, itu menyebabkan kita tidak bisa memiliki iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sebagai orang yang sudah beriman, tidak berarti kita tidak bisa berdosa, saudaraku. Karena apa? Karena setiap daripada kita tidak sempurna. Sehingga ketika kita berjalan dalam dunia ini, kita bisa melakukan hal-hal yang berdosa. Dan untuk itu kita tetap harus melakukan pertobatan. Jadi pertobatan itu ada dua macam. Dari orang berdosa menjadi orang percaya yang dibenarkan oleh iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita baca di Roma 3, 21-24. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya.
Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu adalah pertobatan dari orang yang belum percaya menjadi orang yang dibenarkan karena darah Yesus. Itu adalah pertobatan yang pertama. Pertobatan yang kedua adalah bertobat dari kesalahan yang diperbuat sebagai orang yang percaya. Jadi bagi setiap daripada kita yang sudah percaya, kita tetap harus bertobat, saudaraku. Karena apa? Karena 1 Yohanes 1 ayat 7-9 dikatakan begini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Memang beberapa dari kita mengatakan, oh kita tidak usah bertobat setiap hari. Karena apa? Karena Yesus telah mengampuni sekali untuk selama-lamanya, sehingga kita statusnya tidak berdosa. Bahkan dosa di masa depan pun sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oh ya benar, secara seremonial itu benar. Karena secara seremonial Yesus hanya masuk sekali untuk selama-lamanya, mempersembahkan darahnya sebagai korban penebus dosa. Tetapi di dalam kehidupan kita, saya mengambil satu ilustrasi. Hukum Taurat adalah standar di mana kita melihat apakah kita melakukan dosa apa tidak. Dan kita katakan hukum Taurat itu adalah cermin yang menuntun kita sampai kita mengalami Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, sebagai cermin itu kita akan pakai untuk melihat, sama seperti kalau kita misalnya sudah keluar dari salon untuk make up. Kalau untuk perempuan biasanya make up wajah ya. Setelah keluar dari salon, mungkin menata rambutnya, itu dia mau pergi ke pesta. Saya percaya, dan ini pasti terjadi, sebelum masuk atau bahkan sebelum keluar dari rumah, pastilah kita akan melihat lagi di depan cermin untuk melihat apakah semua sudah benar, semua sudah pada tempatnya, semua sudah seperti yang sebagaimana seharusnya. Apabila ada sesuatu yang kurang atau yang perlu diperbaiki, maka kita akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki. Itu yang dinamakan dengan tindakan pertobatan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang tidak berdosa karena darah Yesus, yang sebagai orang yang tidak berdosa karena dibenarkan oleh Yesus, oleh pengorbanan Dia di kayu salib. Kita pun banyak melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan karena dosa adalah hamartia, miss the target atau salah sasaran. Maka ketika kita melakukan itu dan kita membawa cermin sebagai hukum Taurat, kita membawa cermin melihat ke depan cermin kehidupan kita, maka kita akan melihat, oh ini ada yang salah. Dan ketika kita melakukan tindakan pertobatan, maka Tuhan yang adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tidak mengulangi lagi. Makanya doa Bapa kami mengatakan, ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Jadi kita harus melakukan tindakan pertobatan. Dan itu yang membuat apa yang dijanjikan Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, di mana barang siapa berduka cita, ia akan dihibur. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib membuat kita semua mampu untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni. Ada satu hal yang kita harus tahu mengenai sikap Tuhan terhadap umatnya. Yang pertama, di Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah jaminan keselamatan. Jadi Tuhan
menjamin keselamatan kita ketika kita bertobat dan kita beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dan itu adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita. Ada jaminan keselamatan di dalam Yesus. Jadi bukannya seperti ketika saya mengajar di SOM, di sebuah gereja besar, di mana saya mengajarkan jaminan keselamatan, ya, kelas jaminan keselamatan. Saya menanyakan pertanyaan kepada murid-murid mengenai jaminan keselamatan. Pertanyaan saya simpel sekali, saudaraku. Saya bertanya, misalnya 1 jam lagi akan terjadi kiamat. Siapa di sini yang percaya atau siapa di sini yang tidak percaya atau tidak yakin bahwa dirinya akan selamat dan mati masuk surga? Itu ada yang angkat tangan beberapa, saudaraku. Setelah saya tanya, saya jelaskan lagi, mereka akhirnya alasan mereka begini. Saya tidak yakin apakah ketika 1 jam lagi kiamat itu saya akan selamat, Pak, karena saya mungkin ada kelupaan dosa-dosa yang saya lakukan, tapi yang saya lupa berdoa untuk minta ampun. Nah, di situ saya menyadari bahwa ternyata banyak dari kita sebagai anak Tuhan, kita tidak yakin akan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Tadi kita berbicara bahwa ada dosa yang tidak membawa maut. Karena saya percaya selama kita masih hidup di bumi, kita tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan minta kita berubah dari hari ke hari makin menyerupai Dia. Berbuah roh, berkarakter seperti Kristus. Karena itu yang menjadi tujuan utama, sehingga ketika tiba saatnya maka kita akan diubahkan dalam sekejap menjadi seperti Dia. Tapi selama itu belum terjadi, selama itu masih dalam proses perubahan, maka tidak ada satu pun dari kita yang sempurna, saudaraku. Kita pasti melakukan kesalahan. Tapi karena jaminan keselamatan yang Tuhan berikan, tidak ada satu pun yang bisa merebut kita dari Bapa. Itu kata Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan. Di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi Tuhan menjamin, saudaraku, setiap daripada kita, ketika kita beriman kepada Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita tetap berada di dalam Dia, maka Dia menjamin keselamatan kita. Tapi tetap kita harus melakukan pertobatan kita. Setiap hari kita harus melihat diri kita di hadapan cermin. Demikianlah pertobatan yang harus kita lakukan. Tetapi tidak berarti setiap upah dosa membawa maut. Tidak, saudaraku. Ada dosa yang tidak membawa maut. Yaitu dosa yang seringkali setiap daripada saudara dan saya lakukan setiap harinya dalam kehidupan ini. Kenapa? Tidak ada satu pun dari kita yang sempurna. Dan apakah berbuat dosa tidak ada sanksinya? Ya, ada sanksinya. Di 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi ada upahnya, saudaraku, untuk setiap perbuatan yang kita lakukan di bumi. Bahkan di 1 Korintus 3, 13-15 dikatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
Jadi ketika jaminan keselamatan diberikan kepada saudara dan saya, kita dijamin selama kita masih beriman, kita pasti hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan itu, ketika landasan pekerjaan kita tidak didasarkan kepada Kristus, maka pada satu saat ketika api itu menguji pekerjaan kita, maka pekerjaan kita bisa terbakar, saudaraku. Tetapi Tuhan katakan, kita menderita kerugian, tetapi kita sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Itu adalah jaminan keselamatan, itu adalah janji Tuhan. Jadi setiap daripada kita bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan, baik itu baik maupun itu buruk. Karena kelak kita akan menerima upah sesuai dengan perbuatan kita. Matius 5 ayat 4, khotbah di bukit mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang-orang yang ingin bertobat, hidup berkenan di hadapan Allah, karena Tuhan telah menyediakan jalannya melalui korban darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah rela menyediakan nyawanya, menyediakan dirinya di atas kayu salib, disiksa untuk supaya saudara dan saya yang percaya dengan iman akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di mana kami mengerti bahwa tidak ada duka cita lagi ketika kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan jaminan keselamatan yang Kau berikan kepada setiap daripada kami yang beriman, maka kami yakin bahwa ketika kami kelak mati di dalam Engkau, maka kami akan hidup kekal masuk surga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu yang mengatakan bahwa kami semua sebagai keturunan Abraham akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.